Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi viewers live Instagram Info RSMM Bengkulu. Selamat datang di acara podcast Obras, obrolan asik dan sehat tentang kesehatan. Nah, Obras ini sendiri merupakan salah satu program yang dilakukan oleh tim PKRS Rumah Sakit Dr. M. Yunus Bengkulu sebagai bentuk untuk memberikan informasi dan juga pastinya edukasi yang berasal dari pakar dan sumber yang jelas seperti itu. Nah, teman-teman, kita juga hari ini mengingat ataupun memperingati Hari World Hearing Day yang sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu mengenai pembahasan mengenai gangguan pendengaran dan juga tentang kesehatan telinga. Dan pastinya kita akan dihadirkan oleh narasumber kita. Beliau adalah seorang spesialis telinga, hidung, tenggorokan, dan kepala leher yang ada di Rumah Sakit Dr. Umum M. Yunus Bengkulu. Langsung saja kita undang. Berikut yang terhormat ada Dr. Afif Ramadan, spesialis THTKL, Magister Kesehatan. Ya, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Gimana kabarnya dok? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Oke dok, kita hari ini sesuai dengan tema yang sudah kita share sebelumnya di Instagram, yaitu mengenai gangguan pendengaran dan juga kesehatan telinga nih dokter. Ya. Kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan juga dari teman-teman online kita. Udah banyak dok, dan kita sudah saring beberapa pertanyaan-pertanyaan terbanyak seperti itu. Ya. Mungkin ada satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan nih dokter mengenai gangguan pendengaran. Ada beberapa teman-teman kita yang masih belum mengetahui secara spesifik gangguan pendengaran itu apa sih sebenarnya dok? Seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan dokter. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada tim PKMRS Rumah Sakit M. Yunus yang telah mengundang saya untuk sharing bersama-sama ya, untuk membahas tentang kesehatan pendengaran ya. Sampai dengan ini kita dalam rangka World Hearing Day ya, yang jatuhnya sebenarnya tanggal 3 kemarin ya, 3 bulan 3 tahun 2023 itu pas ya. Telinga ini mempunyai fungsi sebagai salah satu panca indera ya. Panca indera selain mata, fungsi telinga adalah salah satunya adalah untuk mendengar. Jadi jelas sekali bahwa kalau ada gangguan pendengaran ya, itu pasti teman-teman akan berkeluh kesah. Aduh, ini kok beda ya, ini kok telinga saya kok dipanggil-panggil, saya harus orang lain mengeraskan suaranya, teriak-teriak ya. Nah, dari situ terjadi satu gangguan pendengaran. Nanti ada tingkatannya, bisa dari yang ringan, yang sedang, sampai yang berat, yang disebut ketulian ya. Jadi kalau ada gangguan pendengaran biasanya teman-teman itu udah ada apa ya, keluhan ya, oh kok dipanggil-panggil kurang dengar, atau nonton TV kok agak kenceng ya, itu ya. Terus dok, kalau misalkan untuk gangguan pendengaran itu sendiri, sebenarnya penyebabnya itu apa ya dok ya? Apakah ada hal-hal tertentu yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran itu ya dok ya? Penyebabnya banyak ya. Jadi sebelum kita jelaskan tentang penyebabnya, kita ketahui telinga itu dulu ya, secara anatomis gimana kok bisa mendengar. Jadi telinga itu secara anatomis dibagi 3, yaitu ada telinga bagian luar, nanti ada telinga tengah, ada telinga dalam. Jadi telinga luar itu dari daun telinga ini kemudian sampai di lubang telinganya ya. Jadi daun telinga sama di lubang telinganya, liang telinganya, kanalisnya ya. Kemudian kita masuk ke bagian tengahnya, telinga tengah, yaitu ada namanya gendang telinga. Nah, si gendang telinga adalah untuk nangkap ya. Kemudian disalurkan oleh ada ruangan, di situ ada tulang-tulang pendengaran. Ada 3 tulang pendengaran ya. Tulang martel, landasan, sanggurdi. Ada tuh. Jadi salurkan situ. Kemudian memasuki ke namanya rumah siput. Nah, kalau kita pelajarannya ada rumah siput. Nah, di situ yang suara tadi akan diubah dengan energi listrik ya. Nanti dari rumah siput itu ada saraf-sarafnya yang sangat halus, namanya sel-sel rambut luar. Nah, dari situ ditangkap,
kemudian disalurkan ke otak. Jadi di otak nanti kita cerna, ya, diinterpretasikan. Ya, gangguannya di mana saja, bisa di telinga luar ya, telinga luar seperti ada kotoran, ada infeksi, bisa telinga bagian tengah, ya, bisa gangguan di gendang telinganya berlubang atau ada cairan. Di telinga tengah itu nyambung ke hidung dan tenggorok. Ada saluran, namanya saluran Eustachius. Jadi kalau ada yang batuk pilek, bisa saja nanti pendengarannya bisa terganggu. Kemudian yang berat kalau dia kena sarafnya ya. Saraf itu bisa karena nanti saya sebut nanti ada 5 gangguan terbanyak ya. Ada 5 gangguan terbanyak yang dari yang luar sampai yang dalam, dari ringan yang sampai berat ya. Saya kira itu. Oke. Ya. Berarti banyak ya dok ya, penyebabnya tergantung dari lokasinya ya dok. Lokasinya. Ya? Bisa dari luar, bisa dari telinga tengah, luar, dan juga telinga dalam seperti ya dok ya. Ya mungkin kita sudah bahas ya teman-teman mengenai sebenarnya gangguan pendengaran itu nggak hanya cuma ada di telinga luar aja, tapi ternyata juga bisa di telinga bagian tengah dan telinga bagian dalam. Nah ini informasi baru nih buat kita teman-teman yang masih belum tahu, ternyata dalam telinga itu masih ada ruangan lagi, ada 3 ruangan seperti itu. Nah dok, tadi kan sempat kita bahas kalau misalkan telinga bagian dalamnya rusak ataupun terinfeksi atau mungkin juga karena laserasi, itu juga bisa kan tadi sesuai dengan perjalanan bagaimana kita mendengar kan dia langsung ke saraf, langsung ke otak dan menginterpretasikan apa yang kita dengar gitu dok. Ya. Kalau misalkan nih dok, mungkin teman-teman juga bingung, kalau misalnya kita telinga luar ya anggap seperti serumen seperti itu kan dok, bisa kita keluarkan. Kalau misalkan terjadinya di gangguan telinga dalam, itu biasanya efeknya kemana aja gitu dok? Apakah berbahaya, apakah gimana seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan dok. Ya, kalau telinga luar tadi ya mungkin ada kotoran, serumen ya. Kalau serumen kita keluarkan biasanya enak dia, langsung dengar, waduh enak dok, udah kotorannya udah keluarkan, udah enak. Tapi yang jadi masalah kalau infeksi bagian telinga tengah atau telinga dalam ya. Telinga tengah ini paling sering dia kalau ada infeksi. Infeksi paling sering adalah dari kita saluran nafas, hidung, tenggorok, pilek, batuk, kuman bisa masuk ke telinga tengah. Nah, di situ bisa membentuk suatu cairan. Kalau cairannya penuh, bisa memecah gendang telinga. Jadi keluar cairan. Ya, keluar cairan. Nah, itu namanya kalau bahasa ilmiah namanya otitis media. Jadi kalau bahasa daerahnya, kalau yang parah bisa namanya, kalau orang selatan bilang tiro, orang Jawa bilang kopok, atau orang Medan bilang tukian, atau orang Jakarta bilang congek. Nah gitu. Nah, itu telinga tengahnya. Sebenarnya nanti bisa diperbaiki. Yang jadi masalah kalau telinga dalam itu sarafnya itu agak susah diperbaiki. Ya, karena udah kalau saraf agak susah diperbaiki. Biasanya harus pakai ini alat bantu itu ya. Gitu. Ya. Saya kira itu untuk kejadiannya. Kalau misalkan untuk gangguan pendengaran ini sendiri sebenarnya ada jenis-jenisnya nggak ya dok? Oke, jenis tadi ya, sesuai dengan jalurnya tadi kita bagi 3 ya. Kalau jalurnya yang kena punya kotoran atau ada sumbatan atau ada infeksi gendang telinga bocor, itu ada namanya tuli gangguan konduksi, jalurnya aja. Tapi kalau udah kena sarafnya, ya namanya tuli saraf atau istilahnya sensori neural, ya saraf-sarafnya. Ada juga yang 3 campuran keduanya bisa kena. Bisa ya dok ya. Ya, bisa tuli karena jalurnya, tuli konduksi namanya, ya bisa tuli karena sarafnya atau campuran. Jenis-jenisnya itu, ya. Kalau misalkan untuk selama di Bengkulu, selama praktek gitu dok, kalau untuk kasus yang paling banyak dokter temukan itu bagian jenis gangguan pendengaran yang mana ya dok ya? Oke, bentar ya. Jadi masalah gangguan pendengaran ini sudah mendunia ya. Jadi sekitar
Jadi penduduk dunia sekitar 360 juta atau sekitar 5% penduduk dunia itu mengalami gangguan pendengaran. Nah, setengahnya itu di Asia Tenggara. Dan Indonesia itu di Asia Tenggara menduduki nomor 4 ya. Setelah Sri Lanka, Myanmar dan India. Nah, ini ya. Jadi sekitar kalau dihitung-hitung ya sekitar 2,37 juta ya penduduk mengalami gangguan ketulian. Menurut jenisnya ya ada 5 tadi ya saya sebutkan. Yang ini juga di poliklinik ya, karena MU sebagai rumah sakit rujukan ya, semuanya ada ya. Pertama yang jelas kotoran telinga itu paling banyak ya, paling banyak kotoran telinga. Jadi yang membawakan gangguan pendengaran pertama kotoran telinga, serumen ya istilahnya ya. Kedua adalah tuli lahir, tuli kongenital ya. Jadi kita banyak dapat rujukan di poliklinik THT ini anak-anak dengan biasanya ada namanya keterlambatan bicara. Harusnya umur sekian sudah bisa merangkai kata-kata, ternyata kok belum bisa ya, masih bicara a, ba, ta. Padahal harusnya dia sudah bisa, saya minta makan, saya mau main gitu ya. Atau respon pendengarannya dipanggil-panggil nggak noleh-noleh ya. Nah, itu biasanya pada anak-anak ya, tuli, namanya tuli kongenital. Kemudian yang ketiga tadi ya, congek tadi ya, jenis congek ya, ada infeksi di telinga tengah, keluar cairan karena gendang telinga berlubang ya, jadi infeksi dari pilek, batuk, dia akan keluar cairan. Keempat ya, itu pada orang tua karena degenerasi ya. Jadi pada kakek nenek umur di atas 60 tahun ya, udah ada gangguan pendengaran, itu biasanya disebut dengan presbiokusis ya. Yang terakhir nih yang hati-hati mulai banyak nih, gangguan karena suara bising. Ini hati-hati anak-anak muda ya, yang lebih pakai headset atau dengar suara keras, atau pekerja yang ada suara-suara yang keras. Nah, itu. Jadi ada 5. Yang pertama kotoran telinga, kedua karena tuli kongenital, keempat karena infeksi ya, cairan di telinga tengah, keempat karena degenerasi ya, presbiokusis pada orang tua, kelima karena tuli karena bising. Itu yang paling banyak ya. Dok, yang kan tadi ada 5 ya dok ya. Yang terakhir itu mungkin kaitannya kayaknya semua anak-anak muda yang nonton pasti sering gunain headset, kemana-mana selalu pakai AirPod gitu dok. Sebaiknya ada tips nggak sih dok dari dokter, ada berapa waktu atau berapa waktu yang kita butuhkan boleh mendengar menggunakan headset itu berapa lama, atau misalkan ada waktu istirahatnya atau gimana biar kita mencegah penyebab ketulian ini tadi dok gitu dok. Jadi ini namanya generasi baru ya, kalau apalagi di zaman online ini ya. Kita pakai headset, pakai headphone ya. Ada tips khusus yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu rule 60-60. 60 itu apa? 60. Jadi kalau mendengarkan musik sebaiknya 60% dari volume maksimalnya. Jadi ada volume maksimalnya, jangan lebih. Ya, jangan lebih dari 60 ya, kalau bisa di bawah. Kemudian kalau bisa dalam 24 jam itu kita dengarkan musik selama 60 menit. Habis itu istirahat. Ya. Nah, itu tipsnya ya. Nah, itu teman-teman, kita dapat tips baru nih untuk mencegah terjadinya ketulian. Jadi kita bisa pakai rule 60-60 ya dokter ya. Kalau misalkan dengar headset ataupun AirPod, kalian boleh volumenya cuma sebatas 60, nggak boleh lebih. Dan dalam satu hari setidaknya cukup mendengarkan musik ataupun mendengar apapun itu menggunakan headset hanya 60 menit ya dok ya. Karena pendengaran itu investasi masa depan ya. Iya betul sekali. Jadi kita muda ya pakai ini, ternyata udah tua udah
udah gak ada gangguan pendengaran. Iya. Nah itu ya, jadi kita harus pelihara benar ya. Karena apa? Di saraf pendengaran itu kan ada rambut-rambut ya. Rambut-rambut itu kalau kena suara yang keras, suara yang menggelegar itu akan rusak. Ibarat kalau pohon itu kan gundul ya. Iya. Tapi gundul ini kalau hutan bisa direboisasi, ditanam kembali. Kalau sel saraf rambut luar itu nggak bisa. Kalau rusak ya rusak. Iya. Ya nggak bisa ditanam lagi. Ya. Iya. Nah itu. Dok, kalau misalnya ini juga kemarin itu banyak dok yang nanya, kenapa ya tiba-tiba akhir-akhir ini usia kita 20-24 tahun, mungkin karena efek pakai headset itu ya dok ya, sering mengeluhkan mendengung seperti itu dok, banyak banget dok, bahkan ada yang sampai mengganggu. Nah itu kira-kira apakah ada hubungannya tuh dok, karena kita menggunakan yang tadi headset yang terlalu lama itu bisa bikin dengung atau gimana? Bisa. Ya salah satu gejala ikutan namanya mendengung ya, tinnitus namanya ya. Tinnitus itu banyak penyebabnya ya, salah satunya karena ada pencemaran itu ya, pencemaran polusi suara. Namanya kan polusi suara ya. Kita banyak bersalah ya. Selain ada faktor-faktor lain ya, seperti mungkin ya ada infeksi, ada apa ya, ada kotoran, ada batuk pilek, bisa juga ganggu. Oke. Ya. Berarti tapi dalam hal ini berarti tinnitus ini sebaiknya kita periksakan ya dokter ya, Ya. jangan dibiarkan seperti Jangan ini. dibiarkan. Oke. Nah untuk teman-teman yang mau ke Poli THT RSME silakan datang, nanti bisa Ya. periksa ke dokter Ya. Afif ya dokter. Oke. Oke. Dok, kemudian mau tanya lagi nih dok, kalau misalkan untuk pemeriksaan dari telinga itu sendiri, misalkan datang dengan keluhan, ada pemeriksaan khusus nggak ya dok kalau misalnya kita datang ke Poli THT seperti itu dokter? Oke, terima kasih ya. Kebetulan alhamdulillah saat ini pemeriksaan di Poliklinik THT Rumah Sakit M. Yunus sudah lumayan lengkap ya, saya bilang lumayan lengkap ya. Jadi dari pemeriksaan fisiknya, kemudian pemeriksaan penunjang untuk namanya tes pendengaran sudah cukup memadai ya. Jadi kalau pertama untuk yang dewasa ya, yang dewasa ini kita perlu namanya pemeriksaan rekam pendengaran ya. Rekam pendengaran. Jadi rekam pendengaran nanti kita tes pertama adalah jenis ketuliannya tadi ya. Jenis ketulian kan bisa tadi tuli yang konduksi atau tuli yang saraf atau tuli campuran tadi. Ya. Kemudian dari jenis tadi kita tentukan derajat ketuliannya. Ada derajatnya ya dokter ya. Apa normal, apa ringan, apa sedang berat atau tuli total. Ya, itu kita sudah ada ya pemeriksaan. Ya. Kemudian untuk yang tadi ya tuli kongenital, tuli anak-anak. Ya biasanya kita dapat rujukan karena anak saya kok apa ya nggak respon, ada keterlambatan bicara. Kita tentukan pertama adakah gangguan pendengaran dulu ya. Gangguan pendengaran nanti ada pemeriksaan pertama yang di Poli, ada pemeriksaan namanya OAE, Auto Acoustic Emission. Jadi nanti kita tes kayak itu, masukkan nanti keluar ya, keluar hasil apakah dia lolos, pas atau river. River itu belum tentu ada gangguan tapi biasanya belum lulus dia ya, karena OAE ini untuk mengetahui saraf di formasi footnya. Kalau kita tes beberapa kali nggak lulus terus, biasanya lanjut ke pemeriksaan namanya BERA. BERA itu singkatan dari Brainstem Evoked Response Audiometry. Jadi nanti kita rekam otaknya, kita kata stimulasi apakah ada respon pendengaran di otak enggak. Nah, di situ ada gangguan enggak. Kalau nggak ada gangguan, nanti konsul ke bagian tumbuh kembang anak. Apakah ada kelainan lain? Kadang-kadang nggak apa ya, pendengarannya kita tes bagus, tapi ada gangguan lain seperti maaf ya, autis atau gangguan konsentrasi. Jadi pemeriksaan saya kira di M. Yunus sudah cukup memadai lah. Sudah bisa ya, dok? Ya. Oke.
Oke. Ya, ini informasi juga buat teman-teman di rumah. Ini mungkin tips yang perlu ibu-ibu ketahui. Ternyata kalau misalnya anak-anak susah merespon atau misalkan dipanggil nggak respon, kita juga harus bisa periksa ke Yeah. poli THT ya dok ya, bukan hanya tentang tumbuh kembangnya aja. Mungkin bisa penyebabnya karena memang pendengarannya terganggu, makanya anak-anak susah untuk diajak berkomunikasi seperti itu ya. Yeah. Dok, ya? Oke, dok, kalau misalkan amit-amit nih dok, misalkan kita udah ada gangguan pendengaran yang udah kita biarkan lama, terus kita abaikan misalkan dari tinnitus lama-lama, terus jadi nggak bisa dengar sama sekali. Nah itu ada tindakan nggak ya dok dari dokter spesialis THT kalau misalkan datang ke tempat kita? Apakah tindakannya itu bentuk apa gitu dok? Apakah harus semuanya dioperasi? Ya. Apakah enggak seperti itu dok? Ya, seperti tadi ya, kita penyebabnya apa dulu? Oh, Udah lama, ya kalau dia ada kotoran telinga, cuma kotoran telinga aja kita keluarkan biasanya ada respon. ada responnya dok. Ya, yang jadi masalah kalau yang tadi ya, yang 3 tadi ya, yang tuli kongenital dan tuli orang tua sama kalau bising, Bisingnya dok. itu kan udah sarafnya yang kena ya. Iya. Memang kalau untuk pengobatan obat-obatan sih nggak ada ya. Biasanya harus pakai alat bantu dengar. Tuh. Oke. Tapi kalau yang gendang telinga bolong atau apa, bisa aja dioperasi tambal bisa. Itu tindakannya ya. Dok, mungkin kalau misalkan tadi kan kita tipsnya untuk yang sering pakai headset. Ya. Kalau misalkan kita kan ada beberapa juga kayak pekerja-pekerja yang mengharuskan untuk mendengarkan suara bising setiap saat kerja. Apakah ada tips-tipsnya gitu dok? Oke. Untuk supaya mencegah terjadi ketulian ini seperti itu dok? Kita juga banyak melakukan check up ya, check up. Ya. Ternyata memang hasil pemeriksaannya ternyata ini khas untuk tuli bising. Biasanya di rekam pendengaran ada jurang atau takik di frekuensi 4000 udah turun ya. Itu baru awal ya. Nanti lama-lama pekerja itu kalau masih terpapar bising akan kena di frekuensi yang pembicara. Bicara. Jadi kalau udah kena frekuensi bicara ya dia mulai ada keluhan ketulian ya, dari ringan sampai total, bisa total gitu ya. Biasanya dari kesehatan kerja sudah ada protapnya ya, harus pakai apa namanya, penyumbat telinga, Kayak earplug, earplug nah, ya dok? Oke. atau kalau di bandara itu pakai namanya earmuff ya, kayak headphone itu. Jadi itu harus dipakai sebenarnya, tapi kadang-kadang ada juga yang malas. Itu ya. Tapi ada juga yang wah kita kerja ya, yang mungkin yang nggak ada standar seperti di bengkel. Itu kan ada mesin yang gerinda yang kencang ya. Kita pernah survei ya di bengkel-bengkel itu, kita tes dengan pendeteksi pendengaran sampai sekitar lebih dari 100 desibel. Wow, besar ya dok ternyata. Besar banget, kenceng banget. Jadi kalau dia terpapar gitu pasti akan merusak telinga. Dan kita cek pakai OAI banyak yang ini ya, banyak yang refer banyak yang lulus. Ya, mungkin harus dikampanyekan untuk Pakai earplug. menggunakan gitu. earplug itu kalau pas kerja. Jadi itu sangat membantu sekali ya. Kalau enggak ya nanti bisa kena pertama tinnitus, enggak enak, akhirnya gangguan pendengaran tuh. Jadi tipsnya adalah pakailah selalu Earplug alat ya, pelindung untuk suara kebisingan itu. Oke. Dok, terus juga ini mungkin banyak ya dok ya kasus-kasus korek-korek telinga nih, dok. Karena ada yang kadang gatal-gatal sedikit korek, ada yang korek pakai cotton bud, bahkan ada beberapa yang korek pakai kunci motor. Oh, iya. Nah itu kan gimana itu dok? Apakah boleh sebenarnya kita korek-korek telinga itu? Apakah ada frekuensinya? Apakah boleh korek-korek tiap hari atau gimana dok? Iya. Kalau ketemu dokter hati biasanya ngelarang korek telinga, yang biasanya pakai cotton bud atau benda-benda lain yang tajam. Ya, karena pertama ya kita nggak melihat sendiri ya. Iya. Kita ngorek telinga kan main perasaan. Dan rata-rata datang ke praktek dokter THT, dok korek-korek kok tambah nutup dok. Nah, artinya kita korek, dia nggak keluar, Iya, tapi tapi malah, dorong ya, dok, ya. malah kedorong.
Ya, karena apa? Kita nggak melihat sendiri. Ya, memang ada jenis-jenis telinga tertentu. Ya, kalau secara normal sih, ya kotoran telinga itu kan bisa keluar sendiri. Iya. Secara normal ya, dia ada migrasi, kayak keluar sendiri. Kita ngunyah, kita nguap, kita makan itu kan mompa kotorannya keluar. Nah, setelah keluar kan dengan angin, dengan udara dia akan hilang. Ya, tapi ada orang-orang tertentu, ya kelenjaran ini produksinya banyak dan nggak bisa keluar sendiri, akhirnya numpuk, akhirnya macet. Biasanya udah langganan dokter THT itu. Ya, udah dibilang ini. Ya, kemudian jangan dikorek, kalau rokek banyak juga yang luka. Karena kulit telinga ini kan tipis, ya. Ada yang tulang, kemudian langsung ke kulit tipis, ya. Ada juga yang dok kapasnya ketinggalan, nah banyak juga. Banyak ya, dok. Ya, hati-hati aja, ya. Oke. Kalau ngorek hati-hati, jangan dalam-dalam. Dan kalau udah ada riwayat kotoran telinga, dah cek aja, paling tidak 6 bulan sekali ke 6 bulan THT. sekali ya, dokter ya. Ya, Oke, buat gitu ya. teman-teman nih, kalau misalnya memang susah untuk ngeluarin serumennya, berarti kita harus tetap cek berkala setiap 6 bulan ya, dok ya, untuk membersihkan telinga tersebut. Terus dok, sebenarnya kan kalau misal di liang telinga kita itu kan memang ada bakterinya yang harus ada di kulit itu kan, dok. Kalau misalnya kita tiap hari kan ada beberapa orang yang hobi, bahkan nggak ada serumennya, tapi hobi untuk ngebersihin telinganya karena katanya gimana ya, kalau nggak bersihin nggak lengkap ya. gitu, nggak puas gitu. Nah itu sebenarnya baik atau enggak sih sebenarnya, dok? Itu nggak baik ya itu. Karena nanti kebiasaannya harus dihilangi itu ya, karena kebiasaan nggak bagus ya, karena ada resikonya tadi ya, bisa luka, bisa ini. Ya sebenarnya nggak ada keluhan, kadang-kadang ya sengaja karena udah kebiasaan, kalau nggak gini nggak puas, gitu ya. Atau biasanya habis mandi ya kalau membersihkan puas. Oke. Ya, Berarti nggak boleh sering-sering ya, dokter ya. Takutnya ada luka, nanti bisa malah bikin infeksi, penyakit baru ya, dok. Bukan malah sembuh tapi malah jadi sakit baru ya, dokter ya. Oke. Kalau misalkan untuk teman-teman yang kan tadi kasusnya kalau misalkan dia nggak bisa keluar ya, dok ya, serumennya, berarti kita harus berkala 6 bulan sekali ke dokter spesialis kesehatan untuk dibersihkan. Kalau misalkan untuk teman-teman yang masih bisa dibersihkan itu, apakah ada tips nggak, dok? Boleh nggak kalau misalnya kita bersihin pakai cotton bud itu sebenarnya? Ya, tapi harus hati-hati ya, dok. Berarti hati-hati. tetap boleh, tapi harus hati-hati. Hati-hati ya, dok. Oke. Karena pertama kita nggak lihat ya, lubang telinga itu sebenarnya nggak lurus, agak bengkok. Jadi yang ditakutkan ya paling sering yang kita terima pasien itu tambah nggak denger, dok. Ya. Kenapa? Kedorong masuk. Ya. Oke, dokter. Berarti tadi udah dijelaskan juga ya, dok ya, tips-tipsnya, terus juga pencegahan pendengaran tadi ya, dok ya. Oke. Kalau misalkan untuk ini, dok, kalau teman-teman yang kan ada beberapa yang menggunakan alat bantu dengar. Nah, kan ini juga untuk teman-teman yang menggunakan alat bantu dengar itu sendiri, ceknya itu gimana ya, dok? Berkala berapa tahunkah? Atau misalnya alatnya harus diganti atau gimana? Alat bantu dengar ya biasanya ada ketulian ya. Ketulian kita rawat aja alat bantu dengarnya ya. Karena alat bantu dengar kan harus dirawat ya, mungkin baterainya yang bermasalah ya kita ganti, kemudian jangan sampai kerendam, jangan sampai terbanting ya. Kemudian alat bantu dengar itu bisa kayak kacamata ya, bisa dipakai untuk seumur hidup. Ya. Jadi kalau mau biasanya ya teman-teman yang usila ya, ya kakek nenek mendengar ya, di situ sudah disetting dan ada volumenya untuk menaikkan turunnya. Jadi kalau untuk cek pendengaran ya pas pertama aja, habis itu kita rawat aja. Oke, ya. Dok, ini ada pertanyaan lagi, dok, dari followers kita. Katanya sih anaknya kena pilek, terus tiba-tiba telinganya berair. Nah, mungkin tadi ada kaitannya sama yang dokter jelasin tadi, dok. Mungkin bisa dijelasin lebih Kita jelaskan lagi ya. Jadi namanya THT, telinga, hidung, tenggorokan satu kesatuan. Ya.
Jadi dari hidung dan tenggorok ada saluran ke telinga namanya saluran Eustachius. Jadi kalau ada infeksi di hidung tenggorok, saluran nafas, kuman-kuman pilek itu akan bisa lari ke telinga tengah menyebabkan infeksi. Nah, di situ memproduksi cairan sehingga bisa memecah gendang telinga. Jadi gendang telinganya keluar cairan dari ke telinga luar ini, ya. Biasanya kita obati dengan antibiotik, batuk pileknya diobati dia akan sembuh, terutama anak-anak ya bisa sembuh. Gendang telinganya bisa nutup juga, resolusi namanya ya. Nah, tapi diingat kalau bisa jangan berulang-ulang ya. Kalau berulang-ulang akibatnya gendang telinga itu nggak mau nutup lagi. Ya, jangan berulang ya. Nah, makanya biasanya setelah kita obati kita kasih saran ya, edukasi biasanya ibu bapak usahakan anak ini jaga benar, jangan batuk pilek, jangan minum es, jangan ketularan. Itu kalau batuk pilek cepat berobat biar nanti kumannya jangan lari ke telinga ya. Nah, gitu ya. Gitu. Kalau udah lari udah berulang biasanya dia gendang telinga nggak mau nutup, kalau nggak nutup pilek langsung lari keluar. Nah itu. Oke, ya berarti ada hubungannya ya ibu-ibu di rumah ternyata antara, ya baik lagi ya dok ya, telinga, hidung, tenggorokan, saat ada jalurnya ya dok ya. Jadi kalau misalkan pilek, nanti lama-lama bisa menyebabkan infeksi, nanti dia juga bisa pindah, ada saluran yang namanya tuba Eustachiae tadi ke bagian telinga, makanya telinganya jadi bisa bikin ada keluar cairan seperti itu ya dokter ya. Oke. Mungkin dokter sekarang kita mau minta pesan-pesan dokter terhadap dokter sebagai spesialis THT nih dok, terhadap teman-teman kita di rumah, mungkin ada pesan-pesan tersendiri biar kita tetap jaga kesehatan telinga, terus jaga pendengarannya gimana, seperti itu mungkin bisa diberikan dokter. Terima kasih ya. Jadi pesan dari kami ya, jadi pendengaran telinga itu adalah investasi ya, karena kalau udah rusak ini nggak bisa tergantikan ya. Jadi kita jaga dari 5 penyebab atau 5 kejadian tadi ya. Jagalah telinga. Pertama, untuk yang muda hindari suara kebisingan ya. Atur-atur suaranya ya. Jangan sampai masih muda dengar, nanti udah tua udah teriak-teriak. Kemudian untuk pencegahan yang umur lanjut ya, jaga kesehatan ya, karena yang berpengaruh biasanya selain umur adalah mungkin tensi harus dijaga ya, kolesterol, usahakan jangan merokok karena sangat berpengaruh ya. Kemudian untuk kotoran telinga ya, kalau ada riwayat rajin kontrol aja 6 bulan sekali, dan jangan hobi ngorek-ngorek telinga ya. Kemudian untuk yang infeksi yang berair ya, jaga balita, anak-anak ya, kalau ada pilek batuk cepat berobat, jangan disepelekan ya, nanti kan sembuh sendiri, bisa aja sembuh sendiri ya, tapi kalau udah pilek terus cepet-cepet berobat ya, jangan sampai infeksi di hidung tenggorok lari ke telinga. Yang terakhir yang tuli kongenital ya, karena di sini ada alat, saya kira fasilitasnya udah lumayan, walaupun untuk alat bantu dengarnya ya kita belum punya yang betul-betul canggih, belum punya, tapi fasilitas tumbuh kembang ada, kemudian fasilitas rehabilitasi medik udah ada. Jadi untuk yang speech delay kita punya rehabilitasi medik untuk dilakukan terapi bicara sudah ada di Rumah Sakit M. Yunus ini ya. Jadi kalau ada anak balita ya, kita baru lahir atau umur di bawah 2 tahun, responnya pendengarannya kurang atau enggak berespon atau ada keterlambatan bicara, cepet-cepetlah diperiksakan ke puskesmas, nanti bisa rujukan ke poliklinik THT ini, karena semuanya ditanggung BPJS ya, alhamdulillah, dari pemeriksaan OAE, BERA, kemudian rehab medik
ditanggung BPJS. Oke. Ya. Ya. Oke. Sudah dijelaskan secara detail ya teman-teman tentang keraguan kita dan juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di otak kita, kenapa sih kalau misalnya ternyata gangguan pendengaran itu sebahaya itu ternyata. Jadi bisa kita simpulkan ternyata pendengaran itu adalah investasi masa depan, jadi harus tetap dijaga ya dok ya. Oke. Mungkin sudah dijelaskan lebih detail, sudah dijawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita kumpulkan. Kita juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Afif sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing ke kita mengenai gangguan pendengaran dan juga bagaimana untuk menjaga telinga dengan baik seperti itu. Dan kami segenap dari tim PKRS RSMY dan juga Instagram Info RSMY Bengkulu, mohon maaf dok kalau misalnya terdapat Sama-sama. ada kekurangan dan juga salah tutur kata dalam penyampaian, kami ucapkan mohon maaf. Dan semoga apa yang kita sebarkan dan kita informasikan ini menjadi pahala untuk kita semua ya dokter ya. Dan semoga teman-teman tetap selalu jaga kesehatan dan jangan lupa kalau misalnya ada keluhan gangguan telinga, datang ke PoliTHTKL RSMY Bengkulu. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai jumpa. Salam sehat.